Hai sahabat Yureka, kembali lagi nih di acara Join Live bersama penulis. Kali ini kita mau live bareng penulis dari buku judul Diary Introvert, yaitu Kak Hardi. Terus buat kalian yang kepo sama isi novelnya, terus buat kalian yang mau tanya-tanya juga mengenai kesibukan Kak Hardi atau ide-ide tentang menulis novel, itu bisa kalian komen juga di live chat di bawah kita. Dan buat kalian yang udah DM ke kita mengenai pertanyaan untuk Kak Hardi, nanti kita akan bacain di akhir sesi dan kalian akan dapat merchandise cantik dari Eureka Book House. Oke, langsung kita invite Kak Hardinya dulu. Sudah tersambung? Dan untuk kalian yang mau beli buku Diary Introvert, bisa kalian beli di website kita di eurekabookhouse.co.id atau marketplace kita di Eureka Book House Official dan Eureka Online di Tokopedia dan Shopee. Apakah Hardinya sudah tersambung? Kita tunggu dulu ya. Dan buat kalian yang penasaran nih, Eureka Book House ada promo apa, bisa langsung kalian cek juga di website kita. Untuk kali ini kita masih ada promo-promo menuju tahun ajaran baru mahasiswa. Terus kita juga nanti ada promo menarik di 99 Super Shopping Day di Shopee dan masih banyak lagi loh promo. Apa sudah tersambung? Belum? Oke. Buat yang kalian mau nanya-nanya bisa langsung di live chat kita. Halo? Sudah Kak Hardi? Hai, Hai kakak. Kak. Hai, selamat siang Kak. Ya, Iya siang Kak. Kakak perkenalkan aku Dita dari Eureka Book House nih. Gimana Kak Hardi kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Kakak sendiri bagaimana? Oh, alhamdulillah baik juga Kak. Boleh diperkenalkan dulu gak nih Kak Hardi itu profilnya apa dan kesibukannya apa untuk saat ini? Oke, terima kasih kak. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Hardi. Hari ini saya dari Rika Books akan sharing mengenai buku terbaru saya yang berjudul Diary Introvert. Nah, Diary Introvert ini buku saya yang kelima yang menceritakan tentang uh, seluk-beluk tentang introvert, dan pastinya ini lebih ke genre self improvement untuk teman-teman yang ingin tahu tentang introvert ataupun yang dirinya introvert juga. Oke. Kalau boleh tahu Kak Hardi itu kesibukannya apa sekarang? Dan dari lulusan mana? Mungkin universitas mana? Kalau boleh tahu, kalau nggak salah Kak Hardi asalnya dari Makassar, betul Kak? Ya, saya lahir dan besar di Makassar. Kesibukan saat ini pastinya saya rajin posting konten di Instagram. Nah, terus sekarang saya eh, lagi bekerja di salah satu penerbit indie di Makassar juga, dan pastinya lagi sibuk promo buku dari Introvert. Nah, terus untuk Nah, terus lulusan kuliah, saya lulus kuliah kemarin di Universitas Negeri Makassar, jurusan ekonomi manajemen. Itu Kak. Kak Hardi nih, kita kan sempat kepo-kepoin profil Kak Hardi nih ya. Sempat Hmm. ada profil di kompasnia.com, itu Kak Hardi bionya seorang penulis novel romans dan fantasi yang suka keliling di dunia maya. Boleh tahu nggak sih, emang itu jokes dari Kak Hardi sendiri atau memang itu mencirikan profil Kak Hardinya gitu untuk para pembaca? Gimana Kak? Ya. Kebetulan dasarnya digital. Kemarin itu ditulis iseng gitu, dan itu sudah ditulis beberapa tahun silam waktu masih masa bucin-bucinnya. Dan jujur kemarin memang waktu beberapa buku saya sebelumnya itu bergenre romance, bergenre romance atau romantis, dan sekarang ini baru merambah ke genre self improvement yang lebih ke tentang kepribadian seseorang ataupun kehidupan sosial. Nah, mengenai genre fantasinya memang itu jujur pribadi, selera pribadi saya dari segi buku bacaan maupun film gitu. Oke. Ada kesulitannya nggak sih Kak dari kita atau dari Kak Hardi nih misalnya, awalnya kan nulis novel romance nih Kak, terus beralih ambil ide gitu untuk nulis novel self improvement. Ada bedanya Kak? Ada kesulitannya sendiri masing-masing gitu?
memang bisa dibilang ini hal yang baru ya untuk saya pada saat uh, menulis genre ini, karena memang pada saat terjun di dunia penulisan ini, genre yang pertama saya tekuni itu memang genre romance, lebih tepatnya teen romance. Nah, kebetulan juga pada saat menulis genre tersebut saya masih berumur remaja-remaja yang segar-segarnya gitu, yang masih masuk masa remaja. Jadi banyak bahan lah yang bisa dijadikan tulisan. Nah, seiring berjalannya usia, bahan tulisan dan mungkin pemikiran juga sudah mulai berubah gitu ya. Lebih sukanya yang awalnya nulis romans, dengan sendirinya selera menulisnya juga berubah, lebih tertarik sekarang untuk membahas kehidupan sosial ataupun kepribadian seseorang juga. Kalau untuk kesulitannya nih, ada nggak sih kesulitannya di nulis novel ini di tentang self improvement itu, Kak? Atau memang sama gitu kesulitannya dari idenya dari novel romance sama self improvement? Bisa diceritain? Iya. Kebetulan memang saya kan basic nulisnya novel Kak ya, terus nulis buku self improvement. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah baca buku Dear Introvert ini, tahu bahwa pengemasan tulisan di dalam buku Dear Introvert ini lebih ke gaya bahasa fiksi begitu, karena memang saya lahirnya sebagai penulis fiksi. Jadi pada saat saya menulis self improvement yang bisa dibilang genre non fiksi, pengemasannya pun seperti buku-buku fiksi pada umumnya. Jadi kalau dibilang kesulitan, tidak terlalu sih, karena saya juga mengemas buku non fiksi ini sesuai dengan gaya saya sendiri begitu. Terus kalau untuk Instagramnya Kak Hardi sendiri nih, kita kan pernah lihat juga ada beberapa yang Kak Hardi post itu mengenai cerita mini kayak di IGTV ya Kak ya. Kalau nggak salah itu sempat seperti semacam podcast, atau memang Hardi menjadwalkan setiap hari apa harus post itu, atau memang sudah iseng-iseng aja, atau itu kisi-kisi untuk novel selanjutnya Kak Hardi, atau gimana, boleh diceritakan? Ya, kebetulan Kak, saya memang aktif banget di Instagram ya, karena saya pikir Instagram itu merupakan wajah kedua saya, alias saya rutin berkegiatan di sana. Misalnya saya kadang share tentang kayak unek-unek sekitar ataupun tentang suara pemikiran. Nah, kalau misalnya IGTV ini cerita mini itu lebih ke saya kan memang saya kadang mikir Kak, konten apa sih yang pas saya buat terus sesuai dengan diri saya begitu. Ya, kalau misalnya mau share tentang komedi tidak mungkin ya, karena saya orangnya tidak lucu. Terus mau share tentang apa ya lagi, misalnya kayak musik, saya juga tidak di dunia itu. Nah, bagaimana kalau saya bikin konten cerita mini saja ya? Kalau misalnya tentang apakah itu perlu mengenai buku selanjutnya, pastinya bukan, karena itu lebih ke konten-konten baru yang saya share cukup di Instagram saja, karena saya menganggap follower saya itu sebagai sahabat, dan saya harus memperlakukan sahabat saya dengan baik, salah satunya dengan memberikan konten yang mereka sukai, salah satunya yaitu cerita mini. Gitu. Oke. Oke, langsung aja nih Kak, masuk ke cerita ringkasan dari novel Diary Introvertnya sendiri. Mungkin bisa diceritain dari pertama kali Kak Hardi dapat ide atau ringkasan-ringkasan isi dari novel itu, mungkin bisa diceritakan untuk sahabat Yureka yang sekarang lagi nonton. Ya, untuk buku Diary Introvert itu sebenarnya buku yang bisa dibilang sudah lama saya inginkan untuk bukukan, tapi masih tersimpan di kepala ide-ide dan bahan-bahan yang ingin saya tuangkan ke dalam buku tersebut, karena buku Diary Introvert ini sebenarnya lebih berasal dari pengamatan sekitar, apa yang dialami oleh penulis, sama keresahan juga. Nah, dari pada saat sudah muncul kesempatan untuk menulis, dan kebetulan juga penerbit Transmedia Pustaka memang memberikan lampu hijau untuk membukukan karya saya. Nah, di situ saya memang benar-benar serius untuk menulis ini ya. Jadi
untuk buku ini sendiri memang lebih ke pastinya untuk anak-anak introvert yang memang ingin tahu tentang dirinya lebih dalam lagi, atau orang-orang yang bukan introvert yang ingin tahu tentang introvert itu sendiri bagaimana. Karena tidak bisa kita pungkiri di luar sana itu masih banyak orang-orang yang menganggap introvert itu adalah sebuah kekurangan, atau bahkan ada yang menganggap introvert itu adalah sifat yang buruk. Padahal introvert itu sendiri adalah sama seperti kepribadian yang lain, hanya berbeda jenisnya, seperti itu. Oke. Awal idenya nih Kak, awal idenya Kak Hardi gitu untuk menulis sosok introvert, karena kan yang ringkasan dari yang aku baca sendiri nih di situ ada menggambarkan ada nama Keisha yang pindah sekolah gitu kan, yang dia sedang mengenalkan diri dengan suara yang pelan. Awal-awalnya tuh dari sosok karakter yang ada di novel ini dapetnya dari mana sih Kak awalnya? Untuk idenya ini yang tadi saya sempat katakan, memang bagian dari pengamatan sekitar ya Kak, pengamatan sekitar mengenai bagaimana sih tanggapan orang-orang mengenai introvert, dan pastinya juga ada bagian diri saya yang di dalam sana gitu, yang memang apa yang saya rasakan dan apa yang saya lewati dan apa yang saya alami juga saya tuangkan ke dalam buku itu. Jadi kalau dibilang idenya dari mana, dari pengamatan sekitar plus dari yang dialami penulis itu sendiri. Berarti di dalam novel ini sendiri ada beberapa tulisan yang memang itu pengalaman dari Kak Hardinya sendiri ya Kak ya? Sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman, ya ini kebetulan banyak juga ditanyakan sama pembaca, apakah memang buku ini pure saya alami semuanya. Nah, sekarang saya jelaskan di sini bahwa yang di dalam buku dari introvert itu memang yang saya alami itu lebih ke nilai-nilai yang saya sampaikan, tetapi pengemasannya itu memang lebih ke pengemasan sebuah buku dan dikemas dalam bentuk fiksi. Tapi nilai-nilai yang mau saya sampaikan ada yang saya alami. Gitu. Oke, berarti kalau di sini kan juga ada yang nanya nih, untuk ceritanya fiksi atau enggak, tadi sudah diceritakan kalau cerita ini fiksi ya. Terus ada satu bagian yang dibaca itu ada, aku tidak bisa memilih menjadi seorang introvert atau bukan. Tapi bukan berarti menjadi introvert adalah bencana gitu. Menurut Kakak sendiri introvert itu memang bawaan dari diri atau pengaruh dari lingkungan sih Kak, menurut Kakak gitu, bisa dijelaskan? Kalau menurut saya itu memang dua-duanya sih Kak. Memang kan pada saat kita pokoknya itu namanya kepribadian itu lahir dari pada saat kita masih kecil. Nah, pada saat kita masih kecil, di situ apa yang kita alami di sekitar, apa yang kita terima di lingkungan, itu yang akan membentuk karakter kita. Apakah karakternya ini atau ini. Nah, pada saat seseorang menjadi introvert itu bisa dibilang ada dua, menurut saya pribadi ya Kak. Nah, ini saya tambahan juga, saya menjelaskan tentang introvert ini, saya bukan berlaku sebagai psikolog, tapi sebagai pelakunya gitu. Jadi saya lebih ke sharing pendapat mengenai introvert itu sendiri. Nah, untuk introvert sendiri terbentuk menurut saya itu lebih ke dua faktor yang tadi Kakak sebutkan. Yang pertama dari yang bawaan lingkungan, plus dengan ada memang hal yang dalam dirinya begitu. Itu Kak. Oke. Untuk menurut Kak Hadi nih, untuk orang-orang yang memang di luar sana nih, atau sahabat Yureka yang lagi nonton, yang mungkin dia merasa memang dirinya itu introvert, gimana sih Kak caranya mereka tetap mengikuti lingkungan yang ada gitu, tetap bisa berbaur tapi dalam keadaan diri dia yang introvert gitu kan? Setahu kita introvert itu yang memang jauh dari dunia sosial ya kalau nggak salah. Nah, itu gimana sih cara ngadepinnya untuk mereka-mereka yang merasa dirinya itu introvert gitu? Nah, untuk orang introvert yang ingin masuk ke dunia luar, memang bisa dibilang kita ini unik karena kita tidak bisa langsung masuk begitu saja ke dalam sebuah lingkaran. Kita butuh yang namanya penyesuaian. Nah, bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa langsung masuk ke dalam lingkaran, pasti dia langsung menyingkirkan diri dari kelompok, dan itu yang membuat dia mungkin merasa kesepian atau merasa sendiri dan terpuruk begitu. Nah,
bagi teman-teman yang introvert yang mau masuk ke dunia luar begitu, memang kita butuh yang namanya persiapan gitu. Nah, persiapan bagaimana itu adalah setidaknya kita mempunyai satu teman cerita dulu, satu teman yang bisa dibilang menemani kita menuju dunia luar, karena kita tidak bisa langsung serta-merta masuk ke kerumunan gitu. Memang sih begitu bawaannya Kak, jadi bisa dibilang agak ribet tapi unik gitu. Nah, jadi kita itu yang namanya treatment atau langkah-langkah cara pelan untuk masuk ke dunia luar, misalnya ajak satu teman untuk menemani kita ngobrol, karena walaupun kelemahan introvert itu adalah kerumunan atau bisa dibilang kan kelemahan dia kurang nyaman dengan kerumunan, tapi introvert itu sangat jago berbicara face to face dengan orang gitu. Itu adalah bisa dibilang hal yang membuat dia nyaman. Jadi introvert tersebut bagusnya lebih fokus di kelebihannya itu. Nah, kelebihannya adalah lebih nyaman ngobrol di face to face. Nah, bagaimana kalau introvert memilih satu teman itu yang membuat dia nyaman, dan bersama teman-temannya itu bisa membantunya untuk mengenal teman-teman lain yang lebih banyak begitu. Jadi mulai satu-satu orang dulu, jangan langsung banyak. Oke. Terus juga di sini ada beberapa review nih Kak, yang di dalam buku Kakak itu tersedia halaman semacam lembar kerja yang diperuntukkan untuk diisi pembaca nih. Ya. Itu memang Kakak terinspirasi untuk semua yang merasa introvert itu untuk menulis keluh kesahnya, atau memang disediakan aja untuk cerita apapun yang pembaca Kakak tulis gitu? Dan untuk isian di dalam buku itu, nah karena kan ini buku The Introvert bukan hanya sekedar buku bacaan, tetapi pembaca juga bisa menulis di dalamnya. Jadi bisa dibilang membaca sekaligus menulis. Nah, untuk isian-isian ini tergantung judul-judul babnya Kak. Yang ada misalnya bab mengenai impian. Nah, ada impian yang mengenai apa sih impian yang ingin kamu capai ke depannya. Nah, itu bisa teman-teman isi, terserah apakah memang teman-teman introvert dengan membaca buku itu ingin mengungkapkan unek-uneknya boleh, ataupun teman-teman yang di luar introvert tapi ingin juga ikut andil dalam menuangkan kata-katanya ke dalam buku itu boleh sekali. Jadi siapa saja bisa ikutan untuk mengisi inspirasinya ke dalam buku dari introvert itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak, pertanyaan dari live chat yang di bawah aku bacain. Ini ada yang nanya, apa ada plan buat series diary extrovertnya atau ambivert? Karena kan selain introvert yang kita tahu tuh ada sifat extrovert dan ambivert. Gimana nih Kak? Kira-kira ada series selanjutnya gak setelah ini? Untuk series saya tidak bisa bilang tidak, saya tidak bisa bilang iya. Tapi memang sebelum menulis diary introvert ini memang sempat saya ada plan untuk membuat diary extrovert ya, misalnya kayak rencana-rencana sekilas gitu, diary extrovert, diary ambivert begitu. Tapi saya tidak bisa mengatakan itu bakal ada, tapi juga tidak bisa mengatakan itu tidak ada. Tapi nanti buat teman-teman yang penasaran tungguin ya. Terus juga ada yang nanya, dan udah DM ke kita dari @_uwin. Itu ada trik khusus gak supaya ide buat tulis bisa ngalir terus? Kadang tiap kali mau nulis ide suka kabur, jadi susah nyelesain nulisnya gitu. Mungkin bisa di-sharing Kak, gimana caranya? Kalau saya biar inspirasi lancar saat menulis itu, pastinya teman-teman itu buat sebuah jadwal yang memang untuk nulis. Nah, pada saat teman-teman menulis sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan tempatnya, pokoknya jangan lakukan hal lain selain itu. Nah, karena kan menulis itu bisa dibilang sebuah kegiatan yang membutuhkan konsentrasi dan kenyamanan orangnya, kenyamanan penulisnya. Jadi, teman-teman memang butuh bisa dibilang space sendiri untuk nulis dan waktu sendiri untuk nulis. Jadi pada saat teman-teman sudah menemukan tempat yang nyaman dan pastinya waktu yang tepat, insya Allah inspirasi itu akan mengalir. Nah, pasti untuk inspirasi juga sebenarnya pilih-pilih waktu. Kadang pada saat kita sibuk malah lagi pengen nulis, atau malah pada saat kita sudah di depan laptop itu
inspirasi nggak keluar. Nah itu lebih ke diri kita sendiri. Kita harus memang menempatkan diri kita bahwa pada saat sudah berada di depan laptop dan ini adalah jadwal yang sudah saya sediakan, saya pokoknya harus tegas sama diri saya sendiri bahwa saya harus menulis. Jadi lebih ke selain menemukan jadwal, waktu dan tempat menulis, disiplin diri juga perlu untuk menulisnya, Kak. Gitu. Terus ini ada yang nanya lagi Kak, kira-kira gimana sih tanggapannya Kak Hardi sendiri untuk yang orang-orang yang ngaku-ngaku introvert gitu Kak? Kan kadang ada yang ngaku-ngaku untuk kalau dia tuh introvert padahal ada maksud lain dari pengakuan dia sendiri gitu. Menurut Kak Hardi tanggapannya gimana? Kalau ngaku introvert, sebenarnya saya tidak masalah. Yang kemarin viral itu. Ya. Kalau yang ngaku introvert itu sebenarnya sama seperti pokoknya apa yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan begitu. Misalnya, saya pintar main gitar begitu. Nah, kita harus membuktikan kalau kita bisa main gitar. Nah, sama dengan orang yang ngaku dengan introvert. Nah, introvert itu nggak bisa diakui, itu lebih ke pembawaan diri. Lebih ke pembawaan diri, bagaimana orang bersikap dengan sekitarnya begitu. Jadi, menurut saya yang pastinya mengaku itu nggak apa-apa sih mengaku asal memang benar sesuai dengan faktanya. Tapi heran sih kenapa orang mengaku begitu tapi tidak sesuai dengan dirinya, dan agak heran dengan seseorang yang selalu memakai label introvert untuk sesuatu yang dia lakukan gitu. Oke. Terus untuk cover nih Kak, kan covernya sendiri itu ada kayak semacam orang lagi dengerin musik gitu. Apakah memang orang introvert itu selalu digambarkan dengan orang yang selalu mendengarkan musik, terus dengan yang keasikannya sendiri atau kesibukannya sendiri? Ada artinya nggak sih Kak dari cover buku Kak Hardi ini? Ya. Untuk cover buku ini pastinya lebih bukan ke musiknya sih, tapi lebih ke yang tadi kakak bilang lebih ke asik sendiri. Introvert itu lebih menikmati waktunya pada saat sendirian. Nah, pada saat kita ilustrasi, pada saat kita dengar musik dan pakai headphone, pastinya kita tidak terganggu dengan apa sih yang dilakukan orang lain di luar sana, apa yang suara lain di luar sana. Kita tidak terganggu, tapi kita fokus sama diri kita sendiri. Begitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak, live chat dari mereka itu ada pertanyaan, saat pembaca menulis di lembar tersedia itu bakal dibukuin nggak Kak suatu saat nanti? Dibukuin. Maksudnya Kak, pembaca yang menulis mungkin pembaca nulis di kertas nih, terus dia tag ke Kak Hardi gitu, apa yang mereka tulis itu kira-kira bakal jadi isi dari buku Kak Hardi selanjutnya nggak? Kan pada saat pembaca menulis anggap pembaca beli buku dari introvert, dia bawa ke rumahnya, terus dia tulis apa yang di buku itu. Nah, saya kan tidak tahu apa yang mereka tulis. Jadi saya tidak tahu apakah bakal jadi bahan buku selanjutnya. Jadi yang lebih untuk Ihsan itu lebih ke treatment diri sendiri, lebih ke men-treatment diri sendiri, lebih menuangkan isi hati ke dalam bentuk tulisan, karena menulis itu memang salah satu terapi Kak untuk menenangkan diri, baik itu batin maupun jasmani. Jadi lebih ke agar pembaca ini memang selain membaca bisa juga ikut andil dengan menuangkan perasaannya, gitu Kak. Terus untuk sahabat Yureka yang baru gabung nih, mungkin bisa diceritakan lagi nih untuk tentang mengenai kepribadian introvert gitu Kak, gimana dengan sambungnya yang ada di dalam novel yang Kakak tulis di sini. Untuk sahabat Yureka yang baru bergabung. Untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin saya bahas lagi sedikit yang tadi saya jelaskan, bahwa buku Dear Introvert ini memang saya tulis berdasarkan pengamatan sekitar, berdasarkan apa yang dialami penulis, plus keresahan-keresahan yang saya pikir saya harus menulis ini biar keresahan-keresahan yang didengar itu tidak menjadi resah, tapi ada solusi di baliknya. Nah, pasti banyak
anak-anak introvert di luar sana yang selalu merasa sendirian, merasa dirinya bukan apa-apa, merasa pasti ada pertanyaan bilang, kok saya susah banget sih untuk tampil di depan umum gitu. Itu kan pertanyaan yang sebenarnya selalu terngiang di kepala introvert, dan jujur saya sendiri pernah mengalami hal tersebut. Pernah mengalami bahwa pada saat saya kuliah kemarin, saya bilang kok teman-teman saya itu gampang banget ya angkat tangan ngomong pada saat kelas, tapi susah sekali begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang terkumpul dan pada saat saya alhamdulillah mendapatkan solusi dari apa yang saya alami, saya bilang bagaimana kalau saya tulis saja apa yang saya alami, terus solusi yang saya dapatkan, dan saya share ke teman-teman yang memang masih terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang terdengar sederhana yang kami alami, tapi masih tersinggah di hati begitu. Misalnya, kenapa sih saya susah sekali ngomong di depan umum? Kenapa sih saya susah sekali mengungkapkan perasaan saya ke orang lain? Misalnya, saya susah bilang saya tidak nyaman begitu. Kita lebih bisa untuk menyimpan, lebih bisa untuk sendiri begitu. Nah, hal-hal tersebut yang saya pikir saya harus tulis, dan saya harus sharing ke teman-teman semua bagaimana cara melewati fase-fase tersebut. Gitu. Terus ini ada sahabat Yurika baru gabung nih Kak, ada yang nanya lagi, introvert itu keunggulannya apa sih Kak, kira-kira bisa diceritakan mungkin menurut Kak? Untuk keunggulan itu sangat lengkap sekali, saya ulas di buku dari introvert sebenarnya. Sangat lengkap saya ulas, mulai dari apa sih pertanyaan-pertanyaan yang sering membuat resah di dalam kepala di introvert, sampai dengan apa sih kelebihannya. Nah, buat teman-teman yang misalnya ingin lebih tahu lebih lanjut apa sih kelebihannya, mungkin bisa baca dari introvert, tapi khusus di live ini saya mungkin share beberapa gitu. Untuk kelebihannya itu pastinya yang tadi mungkin yang bertanya tadi sudah dengar atau belum, kelebihannya adalah kita itu paling bisa ngomong face to face gitu. Sama kayak misalnya wawancara kerja gitu, kita lebih nyaman sebenarnya ngomong berhadapan sama orang dibandingkan berbicara angkat tangan di dalam kelas gitu. Sebenarnya kita lebih jago gitu. Bukan lebih jago sih, lebih nyaman gitu. Lebih nyaman. Terus pastinya kita pendengar yang baik, karena kita sedikit bicara. Kecuali gini ya Kak, memang waktu dia bicara jadi saya banyak bicara. jadi lebih ke kita lebih ke pendengar yang baik. Iya, bukan muji diri sendiri, lebih ke mengungkapkan kelebihannya gitu. Kita lebih ke pendengar yang baik, terus bagaimana ya. Mungkin kita lebih bisa mengerti orang lain karena kita lebih banyak mendengar daripada berbicara gitu. Intinya baik itu introvert ataupun tidak, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi mungkin orang-orang di luar sana yang menganggap introvert itu lebih ke sifat buruk, saya pikir itu salah besar sih gitu kan. Terus ada satu lagi Kak, pertanyaan dari sahabat Yurika. Kak, cara ngatasin introvert itu pasti susah banget ya buat orang introvert kenal orang baru. Gimana sih caranya gitu untuk mengatasi itu semua? Sebenarnya saya akan jawab sesuai dengan yang saya alami ya. Nah, kalau misalnya orang baru itu tergantung kalau orangnya terlihat baik, terlihat ramah, saya fine-fine aja untuk kenalan, asal masih face to face gitu, masih nyaman untuk bertegur sapa, asalkan masih saya dan dia gitu, bukan di dalam kerumunan. Pokoknya introvert anti sekali apabila manggil orang di kerumunan gitu, tidak mungkin. Jadi lebih ke untuk berkenalan dengan orang baru ini tergantung orangnya, apakah memang orangnya terlihat friendly ataupun orangnya bakal merespon dengan baik, karena mungkin setiap manusia juga punya kemampuan untuk menembak-nembak, oh ini orangnya enak nih kalau disapa, nah ini orangnya kayaknya jutek deh kalau disapa. Nah, itu bisa jadi pertimbangan introvert sebelum berkenalan dengan orang baru gitu kan. Oh.
Terima kasih banyak nih Kak Hardi untuk sharingnya, untuk kita-kita mungkin yang ada beberapa yang nonton itu yang merasa kepribadiannya tuh kayaknya gue introvert ya gimana di sini banyak banget pelajaran dari Kak Hardi. Mungkin bisa di share ke semuanya, ke followers Kak Hardi dan juga ke sahabat-sahabat Yurika untuk beli buku Diary Introvert di mana Kak, bisa di sharing. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan sharing saya dan Yuri Kabuk. Nah, untuk buku dari introvert ini bisa didapatkan dengan dua cara, yaitu toko buku offline, yaitu Gramedia, ataupun toko buku online. Nah, ini toko buku online, pastikan teman-teman beli yang original ya, pastikan original. Nah, saya juga untuk pesan online-nya jujur, untuk pesan online-nya teman-teman bisa klik link di bawah bio saya, itu link menuju shopping mall-nya Yurka Book. Jadi teman-teman bisa langsung tidak usah repot-repot buka aplikasi, cari akses manual toko buku apa sih yang original. Jadi teman-teman cukup buka ini profil Instagram saya, klik link yang di bawah bio saya, itu langsung terhubung di akun shopping mall-nya Yurka Book. Dan pastinya Iya, oke. Terima kasih banyak Kak Hardi sudah bergabung siang ini sama 30 menit aja sudah sharing. Terima kasih. terima kasih. Semoga banyak banget manfaat yang udah Kak Hardi sharing sama kita semua. Oke, terima kasih. Selamat siang, Kak. Ya, buat kalian nih sahabat-sahabat Eureka yang semakin penasaran sama isi novelnya dari Kak Hati tadi, Diary Introvert, langsung yuk kita cek di eurekabukas.co.id sama shopping mallnya yang ada di bio-nya Kak Hardizu tadi. Terima kasih buat kalian yang udah saksiin live kali ini. Jangan lupa beli bukunya Kak Hardizu di www.eurekabukas.co.id dan Shopee Mall serta Tokopedia di Eureka Bukas Online dan Eureka Bukas Official. Selamat siang semuanya.